Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan review ya guys ya. Kita akan review laporan keuangan BBRI dan PTBA ya guys ya. Nah guys, BBRI ini guys udah melaporkan hasil kinerjanya di bulan Juni ya guys ya. Nah, artinya di kinerja Q1 dan Q2 BBRI untuk 2025 ini sudah ada gitu loh guys ya, sudah bisa kita baca dan kita bisa lihat gitu loh guys ya, kinerjanya gimana ya. Untuk PTBA pun juga sudah keluar ya guys ya. Untuk bank-bank lain, BUMN lain ya, bank-bank Himbara itu seperti BMRI dan BBNI itu belum keluar guys. Ini BBRI ini termasuk lumayan cepat ya guys ya. Dia di awal Agustus sudah mereport duluan ya, udah ngelaporin duluan kinerjanya ya guys ya. Nah, guys, ini kalau buat informasi buat lo ya guys ya, ini ada laporan bulanannya BRI itu ada sekarang ada individual, ada konsolidasi ya guys ya. Nah, guys, karena BBRI itu sekarang grup ya guys ya, dia itu habis mengakuisisi PNM sama Pegadaian juga ya. Jadi laporan yang dipakai itu adalah yang konsolidasi ya. Itulah yang mencerminkan BBRI yang sesungguhnya gitu loh guys. Jadi dividen yang dibagikan ke lu itu bukan yang dari individual tetapi dari yang konsolidasi gitu loh guys ya. Jadi cuannya yang dikasihkan ke lu itu yang dari konsolidasi ya. Oke, kita coba lihat guys, total asetnya sih naik ya guys ya. Total asetnya naik dari 1,9 triliun ke 2,1 triliun. Lalu untuk liabilitasnya juga naik ya, kewajibannya naik. Modal ini yang paling penting ya, ekuitas ini menentukan sekali. Kalau semakin besar modalnya, perusahaan akan semakin mudah menghasilkan laba gitu loh guys ya. Nah, ini modalnya ternyata agak turun sedikit ya guys ya. Tahun lalu itu di 323, ini di sekarang di 322 ya, 322 ribu triliun ya, ini ribu triliun ya. Sorry, 322 triliun ya. Oh sorry, dalam jutaan ya, ini berarti iya benar guys, 322 triliun. Oke, selanjutnya dalam jutaan juga ini. Oke, mungkin kurang kelihatan ya guys ya. Gua gedein. Untuk bulan Juni ya guys ya, itu untuk pendapatan bunga sebenarnya itu sudah lumayan naik ya. Pendapatan bunganya itu dari 99 ke 1,2 ya. Jadi naik secara pendapatan bersih ya guys ya. Pendapatan total itu naik ya dari 72 ke 73 ya. Naik 1 triliun sebenarnya. Cuman kita akan cari tahu kenapa dia memburuk ya. Apakah karena CKP lagi ya guys ya. Ya guys ya. Jadi ternyata dari ini guys ya. Dia itu masih dari CKP ya guys ya, penurunan nilai aset keuangan ya. Ini yang dicadangkan kerugiannya masih naik lagi ya. Bulan kemarin di 18, sekarang di 23 ya. Ini yang bikin biayanya dia jadi naik gitu loh guys ya. Jadi akhirnya setelah dikurangin biaya-biaya tadi ya, pendapatan bunga yang naik, dikurangin biaya-biaya tadi, dan terutama pencadangan CKP, ya. Jadi kalau kalian yang belum tahu pencadangan CKP itu apa ya guys ya, pencadangan kerugian itu gini guys, jadi perbankan itu kreditnya kalau macet, banyak yang macet, dia harus mencadangkan kerugian gitu loh guys ya. Jadi gunanya untuk apa? Jadi aset-aset yang macet itu nanti akan dilakukan write off atau dibuang, jadi tidak dianggap aset lagi gitu loh guys ya. Nah, untuk membuang asetnya ini memerlukan yang namanya pencadangan kerugian ya. Jadi kalau bank itu banyak macetnya, dia akan melakukan banyak pencadangan kerugian. Pencadangan kerugiannya ini menjadi cost alias biaya gitu loh guys. Jadi kalau makin banyak kredit macet, si bank ini termasuk BBRI ini makin bonyok gitu loh ya. Sederhananya seperti itu gitu loh guys.
Nah, ini guys ya. Jadi laba bersihnya ini turun ya dari 29 triliun di tahun lalu. Tahun ini itu semester 1 itu cuma 26 triliun ya. Jadi turun 3,3 triliun ya guys ya. Turunnya lumayan ya, gede ya guys ya. 3, triliun ya. Ini ya menyebabkan BBRI ini harganya cukup tertekan ya guys ya sekarang ini guys. Tapi kita nanti akan lihat sekilas ya guys ya, apakah tertekannya ini cocok untuk kita masuk gitu loh guys ya. Jadi ini yang di Stockbit sudah di rekap ya guys ya. Q1 itu per saham itu untungnya 90, Q2 itu untungnya 83 ya, versus Q1 aja juga kalah ya guys ya. Untuk versus tahun lalu jelas jauh ya, 91 lawan 83, 104 lawan 90 ya. Kalau di setahun kan 90 83 dan diulangi lagi 90 83 ketemunya 346 ya guys ya. Kalau TTM ya, jadi Q3 dan Q4-nya pakai 2024, 101 sama 99 itu laba per lembar BBRI itu 374 ya untuk tahun 2025 ini gitu guys ya. Nah, ini tentunya dividennya bisa-bisa turun ini guys ya. Kalau BBRI kinerjanya masih seperti ini aja gitu guys ya. Jadi harapannya di Q3 dan Q4 BBRI ini semakin lebih baik lagi gitu loh guys ya. Oke, kita coba lihat apakah harganya ini secara chart ya kemahalan. Kita lihat dari price earning-nya dulu ya guys ya. Price earning. Oke, ternyata secara price earning ini sudah murah ya guys ya. Secara price earning ya, secara earning atau secara EPS ya, price earning ratio itu berarti artinya ini gitu loh guys ya. Harga perolehan versus EPS-nya gitu loh guys ya, versus laba per lembarnya itu dia itu artinya dengan penurunan harga ini guys ya, dengan penurunan kinerjanya ternyata harganya juga turunnya lebih dalam dibandingkan dengan penurunan kinerjanya gitu loh guys ya. Untuk selama 3 tahun terakhir gitu loh guys ya. Jadi BBRI ini kemarin-kemarin meskipun kinerjanya bagus, itu harganya melebihi sekarang gitu loh guys ya. Bahkan kalau lu beli sekarang, kalau dividennya sama kayak bulan tahun lalu aja, itu lu bisa dapat hampir 10% gitu loh guys. Oke, kita coba cek 5 tahun. Kalau secara PE 5 tahun, ya secara PE 5 tahun juga sama ya guys ya. Artinya BBRI ini harganya sekarang secara tren 5 tahun dengan kinerjanya yang menurun, itu harganya turunnya lebih dalam gitu loh guys ya, dibandingkan dengan penurunan kinerjanya gitu loh guys. Jadi selama 5 tahun ini untuk secara price earning ini sudah murah sekali ya guys ya. Sudah murah. Secara PBV lebih murah lagi ya guys ya. Ini sudah hampir PBV, ini PBV-nya udah di 1,8 ya. 1,8 ini sudah sangat murah ya. Sepanjang 5 tahun terakhir itu hanya tahun 2021 aja dia pernah di angka yang murah gitu loh secara PBV. Setelah itu dia mahal terus ya. Terus di beberapa waktu ini dia udah mendekati murah gitu loh guys ya. Bahkan kemarin perusahaan-perusahaan besar ya seperti Vanguard ya, BlackRock, JP Morgan itu sudah pada ini gitu loh guys ya, udah mulai akumulasi BBRI gitu loh guys ya. Ya, jadi kesimpulannya guys, kalau lu mau swing jangka pendek tentunya bukan rekomendasi ya untuk BBRI ini guys ya, karena kinerjanya lagi menurun. Tapi kalau lu mau jangka panjang, ya ini menurut gua waktunya untuk mulai cicil-cicil gitu loh guys ya. BBRI ini mumpung harganya masih secara ya, kinerja harganya ini lebih murah dibandingkan penurunan kinerjanya gitu loh guys ya. Jadi masih oke banget lah BBRI ini untuk jangka panjang ya guys ya. Lo dividen reinvest di sini itu menurut gua sih adalah suatu langkah yang sangat aman gitu loh guys ya, kayak megang deposito, megang BBRI ini, karena BBRI ini perusahaan yang hampir
hampir 0% lah guys ya, 0,0 sekian persen lah kemungkinannya untuk kolaps gitu loh guys. Jadi lu pegang ini sampai lu tua, lu warisin juga masih bisa gitu loh guys ya. Ini oke banget lah BBRI ini untuk selamanya ya, untuk dipegang selamanya aja. Nah oke, yang kedua kita lihat PTBA nih guys ya. PTBA ini ternyata kinerjanya semakin loyo ya guys ya. Q1 33, Q2 itu naik. Kita berharapnya minimal mendekati tahun lalu ya, ternyata jauh sekali ya, hanya 38 ya. Tapi ini belum dihukum pasar ini guys ya. Ini belum dihukum market, masih harganya masih segini ya, 24-20 ya, belum terlalu turun signifikan gitu loh guys. Nah ini kalau PTBA ini Q3-nya tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik, ini bisa-bisa dia akan dihukum market ya guys ya. Nah untuk PTBA ini guys, ini sudah balik modal ya guys ya. Jadi sebenarnya gua ini kalaupun dijual ya, cut loss sekarang itu sebenarnya secara hitung-hitungannya itu sudah tidak rugi gitu loh guys ya. Tapi gua tidak ada niatan untuk menjual ya. Gua menikmati sekali dividen-dividen dari PTBA ini karena jumbo-jumbo ya guys ya, meskipun kinerjanya kurang bagus pun dia dividennya sering jumbo gitu loh ya. Oke, kita coba lihat ya PTBA ini apa yang menyebabkan dia loyo sekali gitu loh guys ya. Dia sangat loyo. Ya ini guys ya, jadi kita bisa lihat ya guys ya, di Q2 2025 ya, Q2 2025 ini sebenarnya pendapatannya PTBA ini naik guys. Ya, Q2 2024 ya, 2Q 2024 itu pendapatannya hanya 10 ya. 10 ini maksudnya 10 triliun ya, 10,233 triliun. 2025 ini 10,49 triliun, naik 4% gitu loh guys ya. Year on year ya, naik 2,5%, sorry. Nah untuk biaya-biayanya itu guys ya, ini biaya mining naik ya, biaya transportasinya juga naik ya, royalti relatif sama aja ya, naik tipis ya. Ini yang menyebabkan akhirnya gross profitnya ini turun jauh ya guys ya. Kuarter 2 2024 itu masih 1,9 triliun, tahun ini hanya 1,2 triliun ya. Dikurangin biaya operasional, biaya biaya operasional itu yaitu biaya penjualan dan marketing, lalu biaya GNA ini apa ini gua nggak tahu ya. Lalu operation profit itu jadinya hanya 500 M ya guys ya. Tahun lalu itu di 1,3 triliun gitu loh guys ya. Jadi ini memang rada-rada jelek sekali ya, rada-rada bonyok ini si PTBA ini ya guys ya. Si PTBA ini rada-rada bonyok ini kinerjanya ya untuk laba tahun ini ya. Jadi penyebabnya di biaya-biaya ya guys ya. Sama kayak BRI tadi, sebenarnya pendapatannya itu sudah naik. Tapi karena biaya-biayanya gede, jadinya dia ini secara laba akhirnya menjadi turun gitu loh guys ya. Oke, kita coba cek PTBA ini masih oke atau tidak. Nah guys, untuk PTBA ini dikembalikan dari BBRI guys ya. Kinerjanya sudah ampas tapi harganya belum mau turun gitu loh guys ya. Jadi buat lo yang belum punya PTBA, lo menurut gue sih jangan masuk ya. Dan ini bukan waktu yang tepat juga untuk average down gitu loh guys ya. Harusnya lebih loyo turun lagi dulu gitu guys ya. Di merah-merah ini baru yang pengen investasi PTBA jangka panjang baru bisa masuk gitu loh guys ya. Kalau untuk harga sekarang ini kinerjanya yang loyo ini ternyata tidak dibarengi dengan penurunan harga yang signifikan gitu loh guys ya. Nah, kalau secara BVV pun masih di tengah-tengah guys. Ini kalau di PBV-nya di sini ini PBV rata-rata 3 tahun terakhir masih tergolong medium ya. Di hijau ini rada murah, di merah ini sangat murah. Kalau di sini ini mahal ya. Jadi PTBA ini sekarang ini dengan kinerjanya yang loyo itu juga belum waktu yang tepat untuk investasi di sini gitu guys ya, karena harganya juga masih kemahalan ya guys ya. Ini kinerjanya sudah
payah sekali, tapi harganya juga nggak mau turun-turun ya. Nanti kalau turun di bawah 2000, nah itu mungkin bisa jadi waktu yang tepat gitu untuk masuk gitu guys ya. Kita nanti lihat lah, kita nanti lihat gininya ya guys ya. Lu perhatiin secara PE deviation-nya ini gitu loh guys ya. Kalau di bawah, sudah di bawah garis merah, mungkin itu waktu yang tepat untuk jangka panjang di PTBA, karena memang jangka pendeknya ini juga belum ada sentimen khusus ya yang bisa membuat harganya naik ya, kecuali dia udah mau bagi dividen. Nah mungkin itu cocok buat kita untuk jangka pendek gitu guys ya. Tapi ini dia mau bagi dividen baru tahun depan. Biasanya dia ini di sekitaran Mei Juni ya, Mei Juni Juli gitu loh ya. PTBA ini kemarin juga baru bagi dividen ini guys. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya omong-omong kali ini. Intinya untuk BBRI itu sekarang harganya sudah cukup murah gitu guys ya. Kita oke lah untuk masuk gitu. Tapi untuk PTBA laporan keuangannya sudah loyo, harganya belum turun terlalu jauh gitu guys ya. Jadi PTBA ini bukan waktu yang tepat untuk entry gitu guys ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu guys omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.